Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikas sabirin waj'alna min ibadikas syakirin waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min warathati jannatin na'im. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami hormati dan Allah muliakan, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi ini kita semua bisa kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang insya Allah ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini kita akan mengambil tema pengorbanan cinta ya. Ibu-ibu sehat semuanya? Ada yang pernah merasakan jatuh cinta? Pernah? Pernah atau tidak? Ketika kita jatuh cinta, cintanya biasa atau luar biasa? Pernah merasakan cinta yang luar biasa? Ada pepatah yang mengatakan kalau cinta itu butuh pengorbanan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah, pertanyaan sekarang, apa yang sudah kita korbankan untuk kekasih yang kita cintai? Cung. Membangkang kepada orang tua tuh. Karena mencintai seseorang sampai membangkang kepada orang tua. Artinya nasihat orang tua sudah tidak digubris karena jatuh cinta kepada kekasih. Ada yang lain? Jadi belaan pasea jeung kolot. Ya. Belaan kabur kan. Ada yang lain? Tidak disetujui. Ada yang lain apa yang sudah kita korbankan untuk kekasih kita? Oke. Demi cinta karir ditinggalkan. Padahal karir kita itu bagus, tapi karena cinta sampai ditinggalkan. Jadi memilih seorang kekasih daripada karir, ya. Nah, di dalam Al-Qur'an itu diceritakan sosok seseorang yang begitu cinta kepada kekasihnya. Sampai tadi yang pertama dia berselisih dengan orang tuanya. Ya, sampai dia tinggalkan orang tuanya. Sampai dia meninggalkan kampung halamannya. Keluar dari kampung halamannya. Sampai dia dimusuhi oleh seluruh warga yang ada di kampungnya. Ada yang pernah seperti itu? Demi mengikuti kata kekasihnya. Sampai dia pun rela meninggalkan anak dan istrinya. Demi menuruti permintaan kekasihnya.
Dia pun rela mengorbankan bahkan memenggal anaknya sendiri. Demi menuruti cinta apa tuh permintaan kekasihnya. Kisah ini adalah kisah seorang kekasih dan yang dicintainya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena begitu cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga seluruh permintaan Allah itu diikuti. Kisah ini ditulis ataupun tercatat di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat ke-99 sampai ayat 110. Ada yang bawa mushaf? As-Saffat. Bisa buka HP, kita baca dulu ayatnya. As-Saffat surat ke-37. Ya. Surat ke-37. As-Saffat surat ke-37 ayat 99 sampai 110. As-Saffat surat As-Saffat surat ke-37 ya, ayat ke-99. Sudah bisa ditemukan? Boleh buka mushaf, boleh buka HP. Ya. Ada halaman berapa? 449. Halaman 449. Ayo kita baca dulu bareng-bareng ya. Ibu-ibu boleh mengikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين
وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. Ini adalah penggalan ayat yang insya Allah akan kita bahas satu persatu ya. Yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayat yang pertama, ayat ke-99 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin." Wa qala dan telah berkata ini sesungguhnya aku dzahibun. Telah berkata Ibrahim, ini sesungguhnya aku dzahibun akan pergi. Ila rabbi menghadap Tuhanku. Sayahdin maka Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Nah, perkataan ini dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim ketika Nabiullah Ibrahim sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kobaran api neraka. Karena Nabi Ibrahim pernah menentang orang tuanya, menentang kaumnya yang mereka menyembah patung dan berhala. Di antara kaumnya juga ada yang menyembah benda-benda langit seperti matahari, bintang, dan bulan. Maka ditentang oleh Nabi Ibrahim. Sampai pada akhirnya Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala yang mereka sembah. Dan singkat cerita Nabi Ibrahim ini ditangkap oleh Raja Namrud, kemudian dilemparkan ke dalam kobaran api, bukan neraka, ke dalam kobaran api. Ya. Ternyata api yang begitu besar tidak bisa menghanguskan ataupun membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam yang mulia. Di situ Nabi Ibrahim alaihissalam sudah merasa cukup dakwah terhadap kaumnya. Saya sudah sadarkan mereka bahwa bulan, bintang, matahari itu bukan Tuhan. Ya. Saya sudah sadarkan mereka bahwa patung dan berhala itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan kan bisa memberi manfaat, bisa menolak madorot. Ini patung dan berhala ini saya patahkan, saya hancurkan, mereka tidak bisa melawan apa-apa. Ketika ditanya pun siapa yang melakukannya, mereka tidak bisa ngomong. Masa iya disembah? Tapi apa yang mereka lakukan kepada Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim AS malah dibakar. Kata Nabi Ibrahim, kalau sudah seperti ini, aku akan pergi. Wa qala dan telah berkata Ibrahim, inni dzahibun, aku akan pergi ila rabbi menghadap Tuhanku. Berarti bukan meninggal. Kalau mau pergi meninggal menghadap Tuhan berarti artinya meninggal kan gitu kan? Ini bukan artinya. Dzahibun di sini artinya muhajirun. Aku akan hijrah. Ya. Ila Rabbi, ke tempat di mana aku bisa nyaman, bisa tenang menyembah Tuhanku. Maksudnya aku akan pergi menghadap Tuhanku adalah aku akan hijrah ke sebuah tempat yang lebih baik, yang di sana aku bisa menyembah Allah yang menciptakanku dengan lebih tenang dan tentram. Sayahdin, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menolongku dan menetapkanku di atas hidayah ini. Ini ayat yang pertama. Kalau kita mengambil faidah dari ayat ini bahwa ternyata dianjurkan kepada kita ya untuk melakukan hijrah.
dari sebuah tempat ke tempat yang lebih baik. Jadi kalau kita di sebuah tempat, di kampung, sudah merasakan gelisah dengan keadaan orang-orang di sekitar kita, tidak ada pengajian, bapak-bapaknya tidak pernah sholat ke masjid, ibu-ibunya yang diomongin terus pinjol, gitu kan, hutang dan lain sebagainya, tidak ada. Kenyamanan hidup di kampung itu semuanya kayaknya tidak ada ibadahnya. Tidak ada yang memotivasi. Bahkan ketika kita taat terhadap syariat juga kita malah diomelin sok suci. Maka ketika kita sudah merasa tidak nyaman, tidak ada yang mengajak kebaikan kepada kita dan tidak ada yang bisa kita ajak untuk melakukan kebaikan, ya. Saat hidup terasa sempit, susah untuk melakukan ibadah, maka hijrah ke tempat yang lebih baik itu lebih bagus. Ya, begitu juga secara sempitnya gitu kan. Kita persempit sedikit dengan komunitas, dengan kelompok. Kita punya kelompok ibu-ibu, kan ibu-ibu biasanya kayak gitu, tempat kelompok nongkrong, ya di buruan sipulan, di buruan sipulan, di buruan sipulan kan. Di antara ibu-ibu ini kan terbagi-bagi, ada yang suka nongkrongnya di buruan ini, di rumah ini, ada yang suka gabungnya di rumah ini. Nah ketika kita merasakan kelompok kita, komunitas kita, tongkrongan kita tidak ada manfaatnya, lebih baik pindah tongkrongan. Paham? Oh ternyata di sini mah yang diomongin itu tadi. Ya pinjol atau sinetron atau yang lain gitu aja. Tapi di tongkrongan ini ternyata Masya Allah ada pengajian. Yang diomonginnya kebaikan-kebaikan. Maka pindah ke tempat yang lebih baik itu adalah disyariatkan. Ya karena Nabi Ibrahim alaihissalam dia berani pindah dari tempatnya, dari tempat kelahirannya, dari kampung halamannya yang di sana ada bapak dan ibunya, beliau berani meninggalkannya, hijrah. Ya. Muhajirun min baladi qaumi wa maulidi ila haitsu atamakan ibadati rabbi, kata Nabi Ibrahim. Aku akan hijrah dari kampung halamanku, dari tempat kelahiranku ke tempat yang lebih baik sampai aku benar-benar bisa menyembah Allah dengan baik. Wahyal ardul muqaddasah wahya ardus syam. Tempat yang dituju oleh Nabi Ibrahim itu adalah ardul muqaddasah, tanah yang disucikan, yaitu wilayah Syam ataupun Palestina. Jadi Nabi Ibrahim itu hijrah dari Babilonia, dari Irak menuju Palestina. Karena di Irak tidak ada orang baik dan tidak ada orang yang mau diajak baik, maka Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Sarah ya pergi berhijrah ke Palestina. Dan ayat ini kata ulama ya, aslun fil hijrah wal uzlah. Ini asal mula disyariatkannya, di asal mula adanya hijrah ya dan uzlah. Dan hijrah ini menjadi sunatullah para nabi. Nabi Musa hijrah, Nabi Muhammad SAW hijrah gitu kan. Dan salah satu penggagasnya itu adalah Nabi Ibrahim. Maka dalam bahasa juga Ibrahim itu disebut sang pengembara. Ya, nanti kita akan ceritakan juga Nabi Ibrahim hijrah lagi ke Mesir. Nanti dari Mesir pindah lagi ke Palestina. Palestina pergi lagi ke Mekah nanti. Ya ke Hijaz. Ya. Ini ayat yang pertama ya. Kemudian ayat yang kedua. Robbi habli minas solihin. Robbi wahai Tuhanku, habli berikanlah kepadaku minas solihin, keturunan yang soleh. Nah setelah Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah, dari mana tadi? Dari Irak ke Palestina bersama istrinya Siti Sarah, ternyata berpuluh-puluh tahun Nabi Ibrahim alaihissalam belum dikaruniai anak. Nabi Ibrahim merasa bosan. Ya, di rumah teh sarang Siti Sarah deui gitu kan. Gak ada yang lainnya.
Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah luput untuk berdoa kepada Allah. Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Ya Allah berikanlah aku keturunan yang soleh. Ya Allah berikanlah aku keturunan yang soleh. Itu adalah doa yang terus dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu adalah permintaan yang terus